Hi, Josin is here. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm very glad that I meet you again in this video to give you a new video. Pada video kali ini, Josin akan melanjutkan materi grammar bahasa Inggris untuk level lanjutan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penggunaan beberapa kata sebagai pendukung konteks kalimat di dalam adverb. Even, even though, even when, and even if. Nah, 4 kata ini sama-sama menggunakan kata even. Jadi sebenarnya penggunaannya seperti apa? Oke, penggunaan kata ini akan sangat penting terutama saat kalian ingin menggabungkan 2 kalimat sehingga membentuk konteks yang saling berkaitan, seperti itu. Alangkah lebih baiknya kita bahas bersama-sama saat ini juga, tetapi sebelum itu Josin minta buat kalian bantu bangun channel ini agar lebih berkembang lagi, agar bisa dinikmati lebih banyak pelajar-pelajar di Indonesia yang mau belajar bahasa Inggris secara urut dan lengkap. Jadi jangan lupa buat share konten-konten kita ke grup-grup kalian atau ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulai bersama-sama. Penggunaan dari 4 kata yang menggunakan even. Sebagai pendahuluan, kita akan mempelajari penggunaan kata even sendiri dalam bahasa Inggris. Oke, Josin akan berikan contohnya agar bayangan kalian lebih mudah menerkanya. Laras suka sekali ngemil. Dia menyimpan beberapa cemilan di sudut-sudut rumah, bahkan di halaman belakang. Oke, contoh yang kedua, Panji selalu menggunakan jas, bahkan di cuaca panas. 2 kalimat ini, bila kita terjemahkan, maka akan menjadi seperti ini. Laras loves snacking so bad. Laras suka sekali ngemil. She keeps some snack at the house pot, even at the backyard. Oke, jadi dia menyimpan beberapa cemilan di sudut rumah, bahkan di halaman belakang. Panji always wears coats, even in hot weather. Jadi Panji selalu mengenakan jas bahkan di cuaca panas. Kata even dalam bahasa Indonesia berarti bahkan. Artinya kata ini digunakan untuk memberikan tambahan informasi sebagai bentuk penekanan. Jadi apabila kita ingin memberikan tambahan informasi sebagai bentuk penekanan, kita gunakan even. Yang pertama-tama, Josin ingin kasih kalian beberapa poin. Nah, di sini agar lebih mudah dalam pemahaman. Poin yang pertama, kita biasanya meletakkan kata even di tengah-tengah kalimat. Ya, di tengah kalimat itu artinya di antara subjek dan predikat gitu. Contohnya begini, Sukma has joined many social organizations. Sukma sudah bergabung dengan banyak organisasi sosial. She has even joined marginal communities. Dia bahkan bergabung dengan komunitas marginal. Oke, jadi menggunakan kata even. Kalimat kedua ini mencoba untuk memberikan tambahan informasi dari kalimat sebelumnya. Gitu. Contoh yang kedua, my neighbor is very kind. Tetanggaku sangat baik. He even lets us play in his house anytime we want. Dia bahkan membiarkan kita bermain di rumahnya kapanpun kita mau. Kalimat kedua ini, pengizinan kita main di rumahnya merupakan bentuk tambahan informasi dari keterangan tetangga saya yang sangat baik. Gitu. Contoh yang ketiga, I can't cook. I can't even boil an egg. Aku tidak bisa masak. Nah, ini adalah kalimat umumnya. Kemudian kita mau tambahkan informasi. Aku bahkan tidak bisa merebus telur. Gitu. Poin yang kedua, kamu bisa menggunakan kata even pada ekspresi perbandingan. Gitu. Misalnya cheaper, more expensive. Untuk penjelasan ekspresi perbandingan, Josin udah jelaskan, paparkan di video yang lain. Oke, jadi kalian bisa watch aja, tonton aja di playlist yang sudah Josin siapkan. Oke, contohnya begini. I knew I didn't have much savings. Aku tahu aku nggak punya banyak tabungan. But I've got even less than I thought. Tapi aku bahkan punya lebih sedikit dari yang kuduga. Gitu. Ini juga sama. Even masih berfungsi untuk memberikan tambahan informasi. Awalnya cuma berpikir kayak, I don't have much saving. Aku nggak punya banyak gitu. Cuman in reality, I've got even less than I thought. Jadi lebih dikit dari yang aku duga gitu. Contoh yang kedua, I got up early this morning. Aku bangun awal pagi ini. But Bento got up even earlier. Tapi Bento bahkan bangun lebih awal lagi gitu. Jadi aku udah ekspektasi gitu bahwa aku bangun awal. Tapi ternyata Bento lebih awal lagi. Nah, itu adalah tambahan informasi. Poin yang ketiga, kata even bisa juga menjadi frasa dengan kata lain gitu. Jadi even bisa menjadi frasa. Yang pertama adalah even though, even when, even if. Nah, ketiga kalimat ini berfungsi untuk menggabungkan 2 kalimat.
Kalau yang even though itu artinya meskipun. Ya, sebagai reason. Contohnya, even though she complains for the small amount of salary, she likes burning money. Jadi meskipun dia mengeluhkan jumlah gaji sedikit, dia suka menghamburkan uang. Nah, biasanya even though ini menjadi konektor dalam complex sentence, gitu. Oke, menjadi konektor sehingga kalimat yang dia tempel, ya, even though she complains for the small amount of salary, ini berlaku sebagai dependent clause atau anak kalimat, gitu. Oke, kemudian kalimat yang kedua, kita bisa taruh even though di tengah, gitu. Kalau even though di awal, kita gunakan koma sebelum masuk pada kalimat inti, tapi kalau ditaruh di tengah, maka tidak perlu menggunakan koma. Melinda didn't want to hear me, even though I told her the truth. Ya, Melinda tidak mau mendengarkanku meskipun aku memberitahunya yang benar, gitu. Nah, frase kedua adalah even when, bahkan ketika, gitu. Contohnya begini, he never shouts, even when he's angry. Dia tidak pernah membentak, bahkan ketika dia marah, gitu. Jadi tambahan informasi, tetapi berkorelasi dengan waktu, gitu. Ronald always keeps everything by himself, even when he actually needs somebody. Jadi Ronald ini selalu memendam semuanya sendiri, bahkan ketika dia sebenarnya membutuhkan orang lain. Gitu. Frasa yang ketiga, even if, bahkan jika. Nah, ini tambahan informasi, tapi dalam penekanan condition, pengandaian. Gitu. I'll probably see you tomorrow. Aku akan menemuimu besok. But even if I don't see you tomorrow, we're sure to see each other before the weekend. Nah, bahkan jika aku tidak menemui besok, aku pastikan kita saling bertemu sebelum akhir pekan. Gitu. Kemudian, I can't reach the shelf even if I stand on the chair. Aku tidak bisa meraih rak buku, bahkan jika aku berdiri di atas kursi. Gitu. Jadi itu adalah tambahan informasi yang berdenotasi, bukan kemungkinan, tetapi pengandaian. Seperti itu. Nah, dengan ini, secara conclusion, kita bisa lihat bahwa penggunaan kata even itu bisa bervariasi menjadi 3 bentuk frasa. Even if, even when, even though. Nah, dengan menggunakan frasa-frasa ini, diharapkan kalian bisa menggunakan kalimat dengan lebih variatif dan sophisticated lagi. Artinya tidak hanya simple sentence, tapi bisa menjadi complex sentence. Nah, itu yang Justin harapkan. Tentu saja, dengan memahami ini, kalian menjadi lebih bisa untuk mengutarakan kalimat-kalimat bahasa Inggris ya secara lebih detail dalam satu ujaran waktu gitu. Mungkin itu saja yang bisa Justin jelaskan dan kita akan ketemu lagi di video yang lain everyone. Maybe that's all. If you think that you have a question, just please drop down on the comment box below. Maybe that's all. The last I say here, see ya international and Sajbal people. Bye then. Dadah.